Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Akhir zaman selain ditandai dengan keberadaan seorang pemuda pembawa panji hitam bendera Rasulullah SAW dari Bani Tamim, juga ditandai dengan kemunculan 70.000 pasukan di bawah panji hitam Rasulullah SAW yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi. Pasukan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan nama Bani Ishaq. Kita akan coba mengulas siapa sebenarnya Bani Ishaq ini menggunakan pendapat para ulama dan juga pakar antropologi dan sejarawan. Salah satu isyarat dari Rasulullah SAW tentang akhir zaman adalah penaklukan Konstantinopel untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu, negeri Turki akan kembali kepada kekuasaan umat Islam hingga terbitnya matahari dari barat. Bila penaklukan Konstantinopel pada masa Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih di era Khilafah Utsmaniyah terjadi lewat peperangan yang dahsyat, yaitu dengan mengerahkan pasukan besar yang didukung oleh peralatan perang yang paling modern di zamannya, tetapi tidak demikian halnya dengan penaklukan Konstantinopel di akhir zaman yang kelak terjadi di era Imam Mahdi. Penaklukan Konstantinopel pasca Al-Malhamah Kubra merupakan kejadian yang di luar kebiasaan manusia. Penaklukan yang unik ini dilakukan oleh 70.000 Bani Ishaq tanpa menggunakan pedang dan tombak, apalagi senjata-senjata berat. Mereka hanya menggunakan takbir dan tahlil, maka terbukalah benteng Konstantinopel. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian pernah mendengar suatu kota yang terletak sebagiannya di darat dan sebagiannya di laut?" Mereka, para sahabat, menjawab, "Pernah, wahai Rasulullah." Beliau SAW bersabda, tidak terjadi hari kiamat sehingga ia diserang oleh 70.000 orang dari Bani Ishaq. Ketika mereka telah sampai di sana, maka mereka pun memasukinya. Mereka tidaklah berperang dengan senjata dan tidak melepaskan satu panah pun. Mereka hanya berkata, "La ilaha illallah wallahu akbar." Maka jatuhlah salah satu bagian dari kota itu. Berkata Saur, perawi hadis, "Saya tidak tahu kecuali hal ini, hanya dikatakan oleh pasukan yang berada di laut." Kemudian mereka berkata yang kedua kalinya, "La ilaha illallah wallahu akbar." Maka jatuh pula sebagian yang lain, daratan. Kemudian mereka berkata lagi, "La ilaha illallah wallahu akbar." Maka terbukalah semua bagian kota itu. Lalu mereka pun memasukinya. Ketika mereka sedang membagi-bagikan harta rampasan perang, tiba-tiba datanglah seseorang setan seraya berteriak, "Sesungguhnya Dajjal telah keluar." Kemudian mereka meninggalkan segala sesuatu dan kembali. Hadis riwayat Muslim, Kitabul Fitan wa Asyatus Sa'ah. Pasukan Bani Ishaq adalah kaum muslimin yang ketika berita Al-Mahdi telah datang segera menyambutnya dan memberikan pertolongan kepadanya. Mereka adalah pasukan berbendera hitam, Ashabur Rayati Sun, yang membaiat Al-Mahdi dan menjadi pengikutnya. Sebelum terjadinya penaklukan Konstantinopel, mereka adalah umat Islam yang selalu menyertai Al-Mahdi dalam semua penaklukannya, termasuk dalam penaklukan Jazirah Arab. Sebenarnya pengikut Imam Mahdi bukan hanya dari Ashabur Rayati Sun. Banyak umat Islam lain yang turut bergabung pada awal kemunculannya. Namun seiring perjalanan waktu, sebagian mereka ada yang tidak sanggup bertahan menjalani kehidupan bersama Mahdi karena beratnya beban jihad yang harus dipikul. Puncak pengkristalan pasukan Al-Mahdi adalah dalam peristiwa perang Malhamah Kubra di Syam, di mana sepertiga pasukan Al-Mahdi murtad dan mundur dari peperangan, sepertiga pasukan menjadi syuhada, dan sisanya adalah sepertiga pasukan yang tetap melanjutkan perjuangan. Sisa pasukan itulah yang terus bertahan bersama Al-Mahdi dalam pertempuran berikutnya. Jumlah sepertiga pasukan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai manusia terbaik yang hidup di dunia. Mereka datang dari kota Madinah, namun mereka bukan penduduk Madinah asli. Mereka adalah umat Islam yang datang dari arah timur, Khurasan. Dalam penaklukan Jazirah Arab, mereka terus-menerus mendapatkan kemenangan, hingga akhirnya selama beberapa waktu mereka tinggal di Madinah. Siapakah yang dimaksud dengan Bani Ishaq pada riwayat tersebut? Al-Hafiz Ibnu Katsir berpendapat bahwa Bani Ishaq merupakan keturunan dari Ais bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Ais merupakan saudara kandung dari Nabi Yakub alaihissalam. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahnya menyebutkan, jika Nabi Yakub alaihissalam keturunannya adalah Bani Israel, maka Ais keturunannya adalah Bani Ishaq yang merupakan penduduk Khurasan.
Jika melihat peta Khurasan pada masa Rasulullah SAW pada sekitar abad ke-6 hingga ke-7 Masehi, diketahui bahwa wilayah Khurasan adalah Iran bagian timur, yang dulunya meliputi Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, hingga India bagian utara. Jika ditelusuri berdasarkan pendapat dari pakar sejarah dan antropologi modern, diketahui ada sejumlah hipotesis yang mengarah kepada etnis Pashtun. Peneliti asal Inggris, George Bohr, dalam bukunya The Lost Tribes yang dipublikasikan pada tahun 1861, menduga bahwa etnis Pashtun adalah 10 suku Bani Israel yang hilang. Kemudian ahli manuskrip kuno Israel, Shalfawel, menyatakan bahwa orang-orang Pashtun berbeda dengan etnis lain yang ada di Asia Selatan, misalnya dengan etnis Hazara, Punjabi, Baloch, dan Tajik. Shalfawel meyakini bahwa etnis Pashtun memiliki darah Yahudi kuno. Hasil penelitian ilmuwan barat itu sedikit banyak telah membenarkan pendapat dari Ibnu Katsir dan Imam Nawawi, yaitu penduduk Khurasan adalah keturunan Ishaq alaihissalam. Bedanya, para ulama Islam menyatakan Bani Ishaq itu adalah keturunan dari Ais bin Ishaq alaihissalam, sementara peneliti barat menyatakan mereka adalah keturunan Yakub bin Ishaq alaihissalam, Bani Israel. Lalu siapa sebenarnya etnis Pashtun ini? Pashtun adalah etnis mayoritas di Afghanistan dan etnis terbesar kedua di Pakistan. Secara karakter, etnis Pashtun biasa ditempa oleh kehidupan yang keras karena kondisi alamnya yang ekstrim, panas yang keras dan dingin yang kering. Umumnya etnis ini memiliki sifat yang tegas dan memegang teguh prinsip yang diyakininya. Mayoritas etnis Pashtun adalah Muslim Sunni bermazhab Hanafi. Lalu apakah Bani Ishaq adalah orang-orang Pashtun? Wallahu a'lam bishawab.